Selamat pagi teman-teman, selamat hari Sabtu ya. Hari ini hari Sabtu. Hari ini saya ingin menjelaskan sedikit terkait bagian penting juga adalah terkait masalah bagaimana halaman rumah kita menghasilkan protein buat kita dalam bentuk apa. Salah satunya adalah yang paling penting yang selalu ada di dapur adalah telur. Telur adalah sumber protein yang baik ya untuk kita dan memang harus selalu ada gitu ya, karena udah rasa-rasanya sudah menjadi kebutuhan pokok gitu untuk ada di dapur. Pada sesi ataupun hari-hari sebelumnya saya sampaikan bahwa kita melakukan renovasi untuk kandang ayam, karena sebelumnya memang kami coba untuk juga mengelola ayam ya. Ayam yang kami kelola pertama itu ayam kampung, tapi rasa-rasanya memang kurang pas, karena memang tujuan ayam kampung kita pelihara adalah akhirnya adalah telur gitu. Ternyata dalam proses untuk pemelihara ayam kampung untuk menghasilkan telur itu rasa-rasanya kurang pas, karena telur yang dihasilkan itu memang pada waktu awal-awal itu banyak ya teman-teman, dari sekitar 9 ekor yang terdiri dari 6 ekor ayam betina dan sisanya adalah jantan. Itu menghasilkan rata-rata 4-5 mungkin ya telur per hari gitu ya. Namun namanya ayam kampung ternyata itu jenisnya kurang pas untuk tujuan menghasilkan telur gitu ya, yang terus berkesinambungan tiap hari. Sehingga pada waktu itu pengalaman kami itu telur yang dihasilkan itu berhenti biasanya setelah dia bertelur sekitar 20-21 hari, bahkan sebulan lah maksimal mungkin ya teman-teman. Datanya sayangnya tidak dicatat kemarin ya, mungkin nanti untuk kedepannya akan kita catat ya seluruh progres yang sudah kita lakukan. Nah, sehingga kami berpikir ketika tujuannya adalah telur, menghasilkan telur, kayaknya harus kita rombak. Makanya pemilihan ayam kampung untuk telur itu adalah kurang tepat gitu ya teman-teman, kurang tepat. Sehingga kami menemukan beberapa jenis ayam yang menghasilkan telur ya. Salah satunya adalah ayam petelur gitu ya, ras petelur. Juga mungkin ada beberapa juga semacam kayak ayam Arab gitu ya, dan jenis lainnya. Mungkin teman-teman juga bisa menginfokan nanti jenis apa saja yang paling tepat untuk menghasilkan telur ya, memproduksi telur untuk protein kita yang sifatnya itu lebih efisien, efektif, dan terus berkelanjutan, berkesinambungan gitu ya. Jenis apa kira-kira? Saya belum nemu. Nah, cuma kemarin itu ya udah kita putuskan untuk membuat ayam ataupun mengelola ayam dengan jenis ayamnya itu adalah ayam petelur gitu ya. Kemudian juga masalah kandang juga kemarin itu jadi faktor juga, selain ayam dan kandang ya. Kandang yang kemarin tuh kita bikin 2 kandang, disekat-sekat jadi 5 kandang gitu ya. 5 kandang. Itu rasanya kurang efisien dan efektif untuk pengelolaannya teman-teman. Jadinya membutuhkan cukup waktu terlalu banyak. Contoh misalkan ya, kita mau memberikan makan kepada ayam gitu ya. Kita harus memberikan makanan dari satu kandang ke kandang lain gitu. Harus kita buka kandangnya satu persatu gitu, harus berikan satu persatu, sehingga nggak efektif gitu ya teman-teman. Terus yang kedua juga untuk seperti pemberian air gitu ya. Kita harus bersihkan dulu 5 tempat air. Nah, itu membutuhkan waktu yang cukup banyak bagi kita yang waktunya cukup sedikit ya teman-teman. Sehingga kita berpikir, dari sisi kandang pun kita harus perbaiki, kita harus rubah, sehingga kita bikinlah
sistemnya yang komunal seperti ini, teman-teman. Jadi dua hal yang kita perbaiki dari sisi pemilihan ayam, karena tujuannya telur adalah kita ganti dengan petelur, ayam petelur, ras petelur. Yang kedua, dari sisi jenis ataupun spesifikasi kandangnya kita ganti jadi ayam komunal cuma satu. Kalau ini lebih enak, cuma satu kandang komunal, isinya banyak ya, untuk pemberian pakan juga satu tempat, kemudian juga untuk tempat untuk minum juga satu tempat. Jadi lebih enak gitu untuk pengelolaan hariannya. Jadi bisa kita itu menghemat dari sisi waktu, dan kemudian kita bisa alokasikan untuk yang lain, teman-teman. Nah, kemudian kemarin ya, kita sudah coba untuk membeli ayam yang sudah konon katanya produktif ya. Mungkin ada juga yang ini saya nggak tahu juga ya, kemarin itu memang kalau di kandangnya memang sedang produktif, tapi memang kemarin itu dari 5 ekor ayam di sini itu sudah bertelur 2 ekor ya. 2 ekor sudah bertelur. Kita tiap hari sudah kita ambil 2 ekor, 2 telur gitu ya. Dan ya mudah-mudahan nanti seperti apa. Dan mungkin teman-teman juga bisa komentar gitu ya, apakah tepat dengan pola seperti ini atau seperti apa. Rasa-rasanya saya sih ngelihatnya mungkin akan berhasil, karena secara hak asasi hewannya itu, hak asasi ayamnya itu kita penuhi gitu ya. Mereka bisa bebas, tidak tersekat gitu ya, happy, mudah-mudahan juga menghasilkan telur yang bagus, yang baik, yang berkualitas. Ini teman-teman kalau misalkan mau dilihat nanti videonya juga nanti ditampilkan. Nah itu teman-teman. Tapi saya merasa bahwa sejauh ini ya, dengan menghasilkan 2 telur per hari atau 3 telur per hari, mungkin dengan full pakan aja kayaknya pun full pakan dari kita beli ya, kayaknya itu cukup gitu ya, cukup surplus gitu ya teman-teman. Ya nanti coba kita lihat, kita data ya, mungkin kita lihat sebulan, kita evaluasi apakah seperti apa gitu ini ya, cost and benefitnya gitu. Harapannya sih sebenarnya bisa tujuan akhirnya bisa menghasilkan telur itu benar-benar dengan biaya yang sangat rendah gitu ya teman-teman. Itu sekilas kita sudah isi 5 ekor ayam petelur. Nanti kita lihat prosesnya, kita evaluasi, kita lihat datanya, nanti saya sampaikan juga ke teman-teman untuk kita evaluasi bersama. Itu ya teman-teman sekilas dari ayam, progres untuk ayam. Dan mungkin nanti ke depan juga saya berpikir juga mungkin harus ada ikan juga sebagai sumber protein ya. Ada ikan lele mungkin yang akan kita pilih, yang mungkin lebih mudah ya. Mungkin nanti polanya yang lebih gampang, mungkin dari sisi teknisnya dengan mekanisme budidaya lele di ember gitu ya. Nanti bisa lihat teman-teman di YouTube, banyak tuh biduk damber apa gitu ya. Teman-teman bisa lihat di situ. Nah, nanti kita belajar juga pola untuk budidaya lele di dalam ember. Itu ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk masukan dan supportnya. Barangkali nanti kita terus evaluasi, kita perbaiki lagi ya teman-teman ya. Terima kasih. Selamat beraktivitas teman-teman di hari Sabtu. Sampai jumpa.